Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusef di Inohong Juragan Rempah TV. Dukung kami ya, visi misi kami ini nih. Dan sekarang kita akan membahas mengenai salah satu rempah yang dulu sangat terkenal, yaitu pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusef di Inohong Juragan Rempah TV. Hari ini kita akan membahas tentang, tahu nggak ini apa? Nah, mungkin lebih kenal dengan ini. Nah, ini adalah pala atau di bahasa Inggrisnya adalah nutmeg ya. Nah, hari ini kita akan mengupas tentang pala itu apa, kemudian ini di daerah mana ya palanya itu, kemudian apakah ini di Tasik atau di Bogor atau di Maluku. Oke, nanti kita cari tahu ya. Kemudian cara gimana menentukan mana yang masih muda atau yang masih tua, seperti apa sih. Kemudian yang mahal yang mana. Nah, ini ada sebenarnya ownernya. Bapak yang di belakang adalah ownernya dari perkebunan ini. Nih, ini adalah perkebunan dari Mina Pala. Itu kenapa disebut Mina Pala? Karena ini ada balong. Nah, kemudian di tumpang sari ya. Di tumpang sari itu dicampur dengan pala, bisa pala. Kemudian ini ada duren. Nah, ini ada jeruk juga. Itu ada apa disebutnya tuh? Pisang. Oh my gosh, hampir lupa. Tuh. Ada banyak ya, ada talas, ada singkong. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusef di Inohong Juragan Rempah TV. Nah, sekarang saya mau perkenalkan nih, ini juragan pala di Tasikmalaya, terutama di daerah Galunggung ya. Yang sudah pernah ke daerah Tasik atau Cipanas Tasik. Nah, ini sebelah kiri ada pala. Nanti kita akan lihat ya palanya seperti apa, kebun palanya. Dan ini yang punyanya nih, juragan palanya di daerah Tasik. Oke, siap. Kita kenalan dulu ya dengan Bapak. Namanya Pak siapa, Pak? Pak Umar. Pak Umar. Nama lengkap Pak? Pak Umar apa? Umar Hatimi. Pak Umar Hatimi. Pak, ini mau nanya nih, inspirasinya kenapa sih harus memilih menanam pala gitu? Iya, iya. Saya dulu begini, waktu nanam pala ya saya tertariknya waktu harganya unggul. Siap. Waktu Bisa itu ada berapa tuh Pak? Iya, 15 tahun ke belakang. Berapa tuh Pak per kilonya? Sewaktu itu saya itu kalau pala keringnya itu bisa mencapai 80.000 per kilo yang garing. 80.000. Iya. Oh. Sempranya itu atau pulinya itu 125 per kilo. Puli itu apa tuh Pak? Sempra atau impra yang lapisan di dalamnya yang merah itu. Iya. Itu mahal sekali tuh itu. Jadi yang apa? Lapisan sebelum kepalanya mungkin ya? Iya, pertama lapisan dagingnya yang luar kan yang tebal. Betul. Terus lapisannya itu pulinya itu. Puli ya. Iya, Yang atau sempra atau impra. impra. Yang dalamnya batoknya itu baru palanya itu. Palanya. Iya. Wah, ini juga ternyata ada beberapa apa namanya tuh lapisan-lapisan yang semuanya juga bisa dijual ya Pak ya, dan harganya termasuk mahal juga waktu itu ya Pak ya. Iya. Inspirasinya seperti itu ya Pak ya. Ini kalau misalnya boleh tahu, ini luas dari si kebun dari pala yang Bapak punya berapa hektar ya Pak ya? Ada hektar. Itu tanaman pala saya karena bukan sekonyong-konyong tanaman pala, jadi minat pala gitu. Siap. Iya. Ya, jadi di pematang kolam. Wah, Dinamakan palong, bahasa gitu. siap. Jadi selain dengan balong juga ditanami di pinggir-pinggir kolamnya itu. Balong itu kolam ya. Iya. Wargi Nohong. Nanti diituin ya, diterjemahkan. Iya. Jadi di
Tanaman Waduh. selak. Ya, tanaman selak dari kolamnya itu adalah pala. Nanti kita lihat langsung ya. Gitu. Oke. Nah, ini jenis pala yang ditanam oleh Bapak, apakah jenis yang sama atau beda nih? Jenisnya sama, pala bulat katanya. Ada pala itu kan ada yang lonjong. Ya. Bahasa Latinnya saya kurang tahu lah itu. Cuman bentuknya ada dua macam, ada yang lonjong, ada yang bulat. Betul. Nah saya nanam yang bulat gitu. Nanam yang bulat ya. Iya, tapi yang bulat juga ada dua macam. Ada bulat besar, ada bulat yang agak kecil, tapi kulitnya agak tipis begitu. Bijinya yang bersama. Setuju. Oh, tapi kalau misalnya yang pala yang dijual di Maluku atau ditanam di Maluku, apa sama atau beda ya Pak ya? Saya kurang tahu persis, cuman kalau saya lihat di di Google, di HP begitu ya. Saya waktu survei ini harga, saya enggak detail secara menanyakan jenisnya. Oke. Nah, Pak mau tahu nih fungsi dari pala itu sendiri sebenarnya untuk dimasakkan itu untuk apa ya Pak ya? Ya. Kalau orang kampung di sini hanya sebatas tahu pala itu buat bumbu masak. Kalau apa aja itu Pak? Tahu nggak Pak? Untuk bumbu masak apa aja kalau misalnya di sini Pak? Ya kayak daging-daging ya sembarang Rendang? namanya sayuran-sayuran begitu. Betul. Yang sifatnya rendang atau itu buat bumbu. Itu kalau lokal di sini begitu tahunya begitu. Betul. Jadi kulitnya itu dibuang aja, dibikin pupuk. Beda lagi dengan orang Sukabumi, Cianjur itu kan dibikin manisan. Betul. Kalau misalnya di Bogor kita lihat atau di Cianjur atau di Sukabumi itu ada yang dipakai toples itu, ada salah satunya itu manisan pala. Jadi itu ada lapisan yang dagingnya ya Pak ya? Iya, dagingnya. Gitu, bukan berupa bijinya. Nah, palanya itu sebenarnya yang lebih mahal harganya itu adalah bijinya gitu. Sampai mungkin dulu salah satu dari alasan VOC atau Belanda menjajah kita itu adalah karena harga pala yang zaman dulu tuh ya Pak ya. Iya. Saya dengar juga tuh saya berulang-ulang gitu mengungkapkan hal ini karena ini salah satu alasan kenapa VOC dan Belanda menjajah Indonesia itu karena salah satunya adalah pala. Iya. Atau rempah-rempah ya Pak ya. Iya. Satu biji pala dulu katanya apa saya dengar, satu biji pala sama dengan 1 gram emas. Bener nggak Pak? Nah, makanya saya tertarik menanam pala itu. Kan saya dulu itu 15 tahun ke belakang kan harganya tinggi. Setuju. Jadi sekarang saya jual di Gorotokan di Batang cuma 2.500 per kilo. Setuju. Atau 2.000 perak. Ada yang mau beli secara kontrak ke saya entah berapa tahun ya dia masang harganya 2.000 itu kontrak, nggak tahu mahal, nggak tahu murah, nggak tahu turun, nggak tahu naik. Itu 2.000 saya nggak mau. Biarkan aja jadi sampah yang murah gitu. Setuju. Karena sangat murah, 2.000 rupiah per kilo. Wah, itu mah sangat menjatuhkan sekali ya Pak ya. Makanya saya kecewa, saya dulu itu mahal, sekarang kok murah. Betul. Padahal di saya kemarin kan Pak ke pasar gitu ya. Ya. Sidak ke pasar di Bandung itu harga 50 gram itu 12.000 Pak. Kering. Yang yang kering. Betul. Sudah di ini. Yang sudah di poe cek bahasa Sunda nama. Udah dikeringin kalau dijemur mungkin ya tadi. Masya Allah. Ya, dimasukin ke plastik yang sederhana aja itu 50 gram 12.000 Pak. Nah di sini di warung itu sabaraha plastik teh. Nah ini keluarga Bapak juga tuh dengan teh siapa ini teh? Plastik teh. Teteh lagi sibuk. Ya termasuknya ya di Bandung 50 gram aja 12.000 Pak. Ya. Itu berarti kalau 100 gram sudah 24.000. Berarti 1 kilo 200
40.000 Pak. Tuh, saya nggak kebayang bilang gram, saya pelangak pelongo kok sebanyak itu, gak 1 gram, nggak sebesar biji apa namanya kelapa, atau 1 gram itu kan Betul kelapa Pak. sekilo beratnya. Betul Pak. Jadi itu kalau misalnya ada yang bisa disebut ijon seperti itu Pak, mendingan tolak aja Pak. Iya. Ya maksudnya cari harga yang apa disebutnya tuh yang rasional Pak. Iya, yang Ke Bapak juga diuntungkan sebagai petani ya Pak ya. Hmm. Ke mereka juga dapat juga gitu. Ini kan kayaknya ada kejomplangan ya Pak ya. Ya makanya ya ada bergeletak begini, ya biarkan aja lah, karena apa, capeknya dengan harganya atau hasilnya uang nggak seimbang. Jadi Setuju. yang murah biarkan aja, ada yang biarkan aja, karena beda lagi dengan harga tinggi. Seperti bahasa nama ayah hiji doangnya di paripaat gitu, bahasa Sunda mah. Setuju Pak. Ini kalau misalnya pengolahan yang Bapak sekarang lakukan seperti apa aja Pak? Oh, saya mah di sini biasanya jarang mengambil buahnya sendiri atau dikupas sendiri, dijemur sendiri. Karena itu prosesnya kan apa namanya, kalau enggak terjemur sehari 2 cepat berbulu gitu. Bukan Jamuran mungkin ya? jamuran. Oke. Kadar airnya banyak begitu. Oke. Dengan harga dijual itu enggak seimbang, kata saya juga. Setuju. Jadi masa kesemangatan itu seakan-akan mah Hilang ya Pak ya? iya, nggak semangat. Karena dengan itu, tapi bisa disimpan nggak sih Pak setelah kering? Nah, kalau yang kering itu bisa, yang kering, tapi bijinya doang. Ya, maksudnya Bapak berarti lebih baik sekarang itu lebih dikeringkan dulu, setelah dikeringkan baru disimpan ya Pak ya, sampai harganya naik ya, mending seperti itu ya Pak ya? Iya, karena pala itu kan begini, kalau musim hujan itu banyak yang berjatuhan. Kenapa tuh Pak? Jadi jatuh belum matang sempurna. Mm-mm. Seakan-akan dia itu terpengaruh oleh iklim. Ah. Kebanyakan hujan. Betul. Ya memang kalau buat disuling, itu buat diambil minyaknya di Bogor atau di itu bagusan yang muda begitu. Karena kadar minyaknya banyak kan. Betul. Kalau yang tua itu mah kata saya juga hanya sebatas bumbu. Setuju. Nggak disuling di sini mah. Kalau kualitas yang bagus dengan yang nggak bagus itu kayak gimana Pak? Maksudnya secara diceritakan, nanti kan kita lihat langsung nih ke kebun palanya gitu ya. Iya. Kualitas yang bagus seperti apa tuh Pak? Yang pala yang bagus yang tua, kemudian yang siap apa disebutnya, siap dikeringkan atau dijemur. Ya nanti itu fakta di lapangan secara detail itu lebih secara netral, karena oh ini sakit karena kebanyakan hujan, warnanya begini. Jadi dia itu jatuh itu sebelum tua secara maksimal begitu. Nah itu nanti kita bisa dibuktikan fakta di lapangan nanti, dan kelihatan bijinya itu antara yang sehat dengan yang tidak sehat. Siap. Bisa dibuktikan nanti di lapangan. Siap. Oke. Nah, Bapak kira-kira nih harapan apa nih dari Juragan Pala sendiri atau yang punya kebun pala ini kepada pemerintah nih, supaya siapa tahu nih jadi inspirasi dan penyampai inspirasi dari para pekebun pala di Indonesia. Siapa tahu ya. Apa yang sumbangsih apa sih yang diperlukan oleh para pemilik dari kebun pala ini supaya bisa meningkatkan meningkatkan kualitas dari para pekebun pala ini? Iya. Harapan Bapak hanya satu-satunya, harganya minta seimbang. Bukan minta mahal, minta naik begitu, bukan. Karena saya perhatikan apa naik, apa itu. Harga pala itu monoton aja, tahun ke tahun. Jadi saya juga nanam pala ini kalau secara waktu dekat begitu, enggak tanaman keras, udah saya tebang ini karena bukan frustasi saya. Buat apa sih banyak pala juga saya enggak, jadi nilai uangnya hanya berapa begitu, jadi gak seimbang. Setuju. Jadi ini mungkin Bapak juga bisa menceritakan, ini ada bisa disebut ijon ya Pak ya? Iya. Yang kontrak ya Pak ya? Ya.
tapi Dia mau harganya beli kontrak. tapi Iya. sekilonya dihargai cuma Rp2.000. Iya, Astagfirullahaladzim. Jadi ini mohon mungkin ke pemerintah ya, iya. supaya diperhatikan nih para pekebun juga, kemudian para petani juga, petani apapun juga yang ada di mungkin di Indonesia ya, supaya diperhatikan nih karena petani atau pekebun justru mendapatkan porsi yang sangat kurang sekali dibanding kepada yang tengkulak ya Pak ya. Sangat-sangat, bukan Ya, sangat lagi, sangat-sangat ini. dari para pekebun atau petaninya sangat murah sekali, tapi ke pasar saya buktikan kemarin 5/50 gram itu 12.000. Jadi itu antara 2.000 sekilo dengan di lapangan itu adalah Gerotokan. 200, iya 240.000 ya Pak ya kalau sekilonya ya Pak ya, bener nggak? 50 gram itu setengah on. Waduh, gram gak kepikiran saya. Betul. Iya makanya. 1 on itu berarti Pak 24.000. 24.000 kali 1.000 ya 240.000 Pak. Wah, kalau harga itu mah saya Iya. jangan segitu, nemu 1 Iya. kilo juga dikeringkan 1 saya itu. kilo itu sebenarnya di pasar seperti itu Pak, 12.000 per 50 gram. Nanti saya lihatkan apa namanya harga dari kios yang ada di pasar Ciroyom Pak. Itu padahal pasar yang paling murah. Segitu Pak harganya Pak. Kalau buat di situ, kalau Ya. di sini mah udah wow. Itu 2.000 itu 2.000 dan 240.000 sangat jomplang sekali ya Pak ya. Di sini kan saya begini, kan 2 minggu yang lewat. Ada orang sini, ya diskusi gitu ke saya, katanya begini, Pak, kalau mau jual kontrak, bolotokan di Batang, katanya 2.000 per kilo. Nggak tahu mahal, nggak tahu turun, katanya Bapak. Ya 2.000 per kilo, diambilnya saya dapat sana sekian kilo, ya kali 2.000 kan. Tapi kalau dipikir-pikir saya itu harganya sangat minim. Sangat minim Pak, 240.000 Pak sebenarnya Sangat di pasar sekilo Pak, Kalau keringnya biji. kering ya. Iya, coba deh, seandainya kita dalam 1 kilo itu kan ada 14, biasa diambil menengah aja, 14 butir kan, 1 Betul, kilo itu, betul. golotok itu. Betul. Seandainya dikupas, dikeringkan, nah itu jadi bijinya itu kan berarti 14 biji kan, Setuju. itu berapa Iya. gram? Iya, Nah, udah on kan, naik ke Setuju. on, bukan gram lagi, setuju Pak. naik ke on. Iya Pak, jadi sangat jomplang sekali jadi disarankan untuk pemerintah lebih perhatian lagi kepada para petani dan pekebun ya, Ya. supaya para ijon ini tidak menguasai pasar, dan dari pemerintah sendiri ada semacam pengawas ya Pak ya, Ya mohonlah dievaluasi. dievaluasi Mohon dari dievaluasi. harga dari pekebun kemudian ke tengkulak. Nah, mahalnya itu dari tengkulaknya itu. Jadi itu berkali-kali lipat. Jadi ke konsumennya sangat memberatkan ya jadinya gitu. 240.000 loh gitu. Iya mungkin Pak, alhamdulillah ini semoga saja ini didengar oleh pihak pemerintah ya untuk keluhan-keluhannya di sebagai petani ya, petani pala. Ya. Kebetulan petani pala ini sangat jarang sekali ketemunya ya. Kalau misalnya di Bogor mungkin banyak ya Pak ya, daerah Bogor. Tapi di Tasik ini saya baru ketemu ini juga. Makanya saya langsung nih dari Inohong Juragan Rempah TV untuk meliput di kebun pala miliknya Pak Umar ini. Pak Umar, kita langsung aja ya, kita lihat ke kebun palanya Pak Umar, sekaligus kita juga nanya-nanya nih, satu pala yang kualitasnya bagus atau Ya. enggak bagus, kemudian ada jenis yang palanya yang besar dan yang kecil ya Pak ya, Ya. gitu. Dan kita lihat saja ini mina palanya milik Pak Umar Juragan Pala di Tasik. Oke, langsung saja. Ayo Pak, mangga. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusef Inohong Juragan Rempah TV. Hari ini kita akan langsung berkenalan dengan Pak Haji Umar ini. Dan nah, kita lihat ini adalah perkebunan pala milik dari Pak Umar ya. Kita lihat, kita langsung aja Pak. Ya, lihat perkebunan dari pala. Oh siap. Oke, silakan mangga.
Nah ini ada berapa luasnya berapa hektar tuh Pak? Ya, Pak. Oh, ini karena saya namanya tanaman palang Mina ya, ya. Jadi jarak tanamnya saya enggak 5 meter 5 meter atau 8 meter 8 meter kayak enggak ini. Oh mana posisi yang enak di sini, posisi yang enak di sini. Jadi masalah ukuran tanamnya, wah ini bermacam-macam bervariasi. Jadi karena ini Mina padi, Mina apa? Mina balong dan Mina pala. Jadi ini tumpang sari ya. Iya. Mina itu adalah tumpang sari. Kita lihat aja langsung ya. Ayo. Nah, ini apa ya? Palanya ya. Bisa dilihat ini nih, ini pohon palanya nih buahnya seperti ini. Ya. Lihat ininya palanya, kebun palanya ada ke sebelah sana, kira-kira berapa hektar nih Pak? Di sana ke sana. Wah ini acak-acakan. Acak-acakan? Iya. Kalau misalnya secara keseluruhan Pak? Jadi enggak segini misalnya, oh sekian hektar jarak tanahnya segini enggak ini. Iya, iya. Jadi nanamnya kata saya tadi menurut Mina itu ya? iya. Oke. Iya. Jadi di campuran ya. Ada, coba lihat ini sebelah sini. Nah Pala. ini ada pohon palanya juga. Kemudian ini minanya adalah dengan Kolam. Kolam. Iya. tuh itu ikannya adalah ikan Bawal. Ikan 200 bawal ekor itu nih. ikan bawal itu ikan yang mirip piranha. Ya piranha memang piranha. Memang jenisnya piranha. Kalau di daerah mau bawal. Iya, jadi ini nggak boleh gabung dengan yang lain ya. Iya. Ikannya nggak boleh gabung dengan yang lain. Nanti bisa dibahas di yang lain ya. Cuma nih ini Dia ganas, seperti dia itu. ganas. Gitu. Kanibalnya kuat. Oke, kita lihat ke sebelah sana juga ada ya Pak ya. Iya. Bisa diperlihatkan. Nah ini juga mina berbagai macam ya. Ini ada pisang, ada duren, Ada pisung. Hah? Pisung. Apa itu pisang Pak? Pisung bahasa daerahnya latinnya kurang tahu. Oh, keluak mungkin. Oh, keluak mah. Nah, itu udah keluak ya Pak? Iya. Ini yang tinggi ini Pak. Iya. Kalau keluak itu kan bijinya sesudah di sini namanya. Oh keluak. iya, wargi Nohong, keluak itu adalah salah satu dari rempah juga. Nih, ini ternyata tuh bisa dilihat langsung ini yang pohonnya tinggi ini. No, itu keluak itu tuh. Keluak. Wah ini di kebun ini benar-benar mina ya Pak ya. Ini Iya. campuran dan tumpang sari ini. Tumpang sari ya. Ada singkongnya juga, ada tales ya. Tahu apa ya bahasa Indonesianya tales apa? Talas. Talas. Oh ya, tales, talas sama nih. Talas godang. Iya. Terus duren, Iya. pisang, oh manggis juga ada. Iya. Saya baru tahu nih Pak, ini dari kayak gitu ya hasilnya ya. Itu kan Ayo, untuk kita lihat sebelah sini. Mau ke sana ah? Boleh? Tapi lihat dulu Pak, ini sebelah sana juga ya Pak ya? iya. Ya, terus Bapak juga. Ya. Ini sebelah sini kita lihatkan. Nih, Kalau yang di situ gede-gede batangnya. tuh. Ini ke sebelah sana juga kebun Bapak tuh, palanya juga sampai ke sana. Kemudian pala sebelah sananya juga tuh. Oh. Ada sebelah sana juga pala, Ya. kemudian yang paling banyak di sebelah mana? Gerak di sana ayo. Ayo mau Lewat jalan ini aja. mana, Pak? Ini. Lewat mana Pak? Lewat ini. Dekat. Itu mah gede-gede. Ini. Siap. Ayo kita lihat aja langsung. Ini tadi itu mah kebun lagi. Nih. Lihat tuh. Nih. Sungainya masih jernih, cuma sayang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab tuh
membuang sampah sembarangan di sana. Iya. Iya, tuh. Ini sayang banget. Ini sungainya masih alami, masih bagus, tapi dikotori oleh Sampah-sampah. oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sampah-sampahnya sampah plastik. Kalau itu yang bapak juga? Bukan. Oh, bukan. Kalau ya. Di ini aja. Wah, ini jalurnya agak-agak curam, saudara-saudara. Jadi kameranya di off dulu ya. Takutnya tikus hewan yang kamerainnya, oke? Wargi Inohong, ini alhamdulillah nih ini salah satu rempah-rempah juga dapat dari Mina palanya Pak Umar ya. Ini namanya adalah kayak apa Pak ini teh? Pak, namanya apa Pak? Iya. Rombe. Nama lainnya apa Pak? Combrang honje ya. Nah, ini combrang atau kalau misalnya udah jadi ininya adalah honje. Nah, ini bagus buat biasanya untuk rujak ya. Kemudian ini juga bisa untuk lodeh dan sayur-sayuran. Ini penambah aroma ya. Ini harum banget dan warnanya cantik banget ya. Tuh, pinky gimana gitu ya. Masya Allah, indah kan. Kalau ini, nah ini dikasih juga. Nah, ini bukan rempah ya. Ini adalah lidah mertua ya. Jadi ini untuk biasanya untuk penyerap debu kalau misalnya di ruangan. Ini bagus juga jadi tanaman hias di dalam ruangan ya. Nah, sekarang kita mau melewati ini dari kebun yang satu ini ya. Ini kebanyakan kebunnya semuanya belajar untuk berbuah ya, belajar berbuah. Nah, yang sebelah sana sudah ada generasi pertama ya, kita lihat aja nanti. Dan treknya itu pakai ke situ guys. Wargi Inohong treknya pakai jembatan darurat pakai kayu ya. Ya Allah, kita langsung ke sana aja ya. Dan kayaknya di off dulu deh. Ya karena yang nge-video juga agak susah kalau misalnya nge-videoin. Yo, kita langsung saja. Ini Yuk. sungai yang dari Galunggung, Pak. Sungai dari Galunggung ini ya. Ya. Airnya jernih banget, terlihat dari itu, lihat tuh. Jernih, di sana juga masih jernih. Yuk kita lihat sebelum kita nyebrang. Ini sungainya di Cipanas Galunggung. Hulunya dari Cipanas Galunggung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan, guys, ayo kita kesini. Enggak. Insya Allah bisa makan. Tuh, ayo. Alhamdulillah ya. Wargi Inohong, kita akan lihat nih langsung ini yang sudah dari tahapan awal, jadi ini sudah berbuah sudah lama juga dan kondisinya seperti ini. Nah, ini Mina disebutnya Mina kolam ya, Mina balong. Nah, ini ada ikannya, tapi ikannya ini masih sebesar jarum-jarum ya, jadi tidak terlihat gitu ikannya karena masih larva ya gitu. Dan di sebelahnya ada pohon pala, jadi dari sana tuh sampai ke sana, sebelah sana ini semuanya perkebunan pala. Jadi Mina pala kolam, ada kebun ya, kebun ya tuh, kebun tuh ada duren tuh, sebelah sana tuh itu ada duren. Nah, itu duren. Ini talas. Nah, itu talas tuh itu juga sabut-sabut kelapa, ini bisa dipergunakan juga. Ada pisang juga tuh. Di sebelah sana tuh masih sungainya masih
Oh, jernih. Nah, Oke, kita lihat langsung ke bapaknya, langsung nih tanyain. Tuh, kita lihat tuh. Ini kondisinya seperti ini sampai berbentuk. Nah, ini minyak. Nih. Katanya kata si bapak, ini yang seperti ini tuh yang justru apa namanya? Yang mahal, karena ini katanya sudah tua dan sudah muda ya Pak ya? apa? Ini kayak gimana yang kenapa harus lebih mahal Pak? Karena kadar minyaknya lebih banyak yang sedang muda gini, agak muda. Oh, kadar minyaknya. Nah, yang muda-muda. Oh, sebelah sana ya, muda-muda tuh. Nah, ini nih. Yang muda itu kadar minyaknya lebih tinggi Iya, daripada yang sudah daripada tua. yang tua mah itu mah Gitu. buat bumbu mah berapa pakai lah katanya. Ya, untuk bumbu. Nah, yang muda-muda itu jadi Bapak boleh minta Pak? Boleh. Mana yang muda, mana yang lebih tua Pak? Iya. Nanti tunjukkan dilihatin bumbunya Pak. Nanti bumbu yang sehat. Yang sehat dan sakit juga boleh Pak. Nanti dilihatin. Nah, ambillah di mana? Ini cocok. Di situ boleh deh. Ya. Ini yang muda atau yang tua Pak? Muda, Kan ya. muda. Ini muda. Yang tua yang mana Pak? Yang tua nanti uangnya yang sebelah nih ke situ ambil akar dengan Oke. sendirinya. Ini termasuknya yang muda ya. Warga Nohong ini yang termasuk yang muda. Ini ada yang sehat. Gimana sehat? Ini sehat itu nggak ada yang seperti ini nih. Karena musim hujan jadi banyak yang kayak manusia mah ya panu-panu gimana gitu ya. Jadi kurang sehat ini. Tapi ini muda, kenapa katanya? Karena tingkat dari minyak yang dikeluarkan ini lebih tinggi daripada yang udah tua. Oke. Ayo. Oke, nah wargi Nohong. Nah, ini apa namanya? Yang sudah sudah tua. Oh, langsung deh. Nah, ini yang sudah membuka, ini yang muda kan. Nah, ini yang udah tua, jadi dia sudah membuka langsung dari Sendiri alam dari alam gitu. Iya. Nah, ini yang sudah tua dan sudah siap untuk keringkan. dikeringkan. Nah, ini yang bagus kualitasnya nih. Nah, ini disebutnya apa nih Pak? Yang ininya? Sempra. Nah, ini sempranya juga dijual ya. Paling mahal. Ini lebih mahal daripada yang ininya nih. Nah, ini palanya nih. Ini biji Ini palanya. dulu waktu 80.000 ini ya, Ya. ya. Yang merahnya ini 125. Oh, ini 80, ini 125 nih. Dulu 15 tahun Dulu. ke belakang. Wow, nih lihat nih. Wah, insya Allah ya. Nah, ini sempranya atau kulit dari cangkangnya ini nih. Ya. Oke, ini yang lebih siap untuk alaknya. Di alat apa sih? Dipanen. Dipanen. Iya, you know. Ya bahasanya campur-campur poliglotean ya. Oke, sip. Thank you. Nih. Assalamualaikum, kembali lagi wargi Nohong. Ini kita akan membahas tentang cara penanaman ya. Ini bibit dari pala yang tadi kita sudah lihat ya. Kemudian ini kayak gimana aja Pak? Kalau mau nanam, ini sebetulnya belum siap tanam karena ini pendek. Ini sebenarnya Ini lagi ada nggak yang udah lebih tinggi dari ini Pak? Oh iya, masih periode ini masih segini. Masih ini. Iya, Oh. tapi kalau ditanam di dekat rumah, apa di dekat kolam ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau di hutan atau di kebun jauh ke rumah tidak terkontrol. Nantinya terlilit oleh kegiatan kita. Gitu, yang nggak jelas. Oh, Oke. Ini nih, yang ini nih, ini masih terlihat nih palanya nih. Iya. Nah, nih lihat nih, ini biji palanya masih kelihatan ya. Jadinya dari ini langsung tuh kan, dia langsung seperti ini. Jadi ini harus
siapin dulu ya sekitar Iya, berapa bikin lubang, lubang lebarnya kira-kira 40 persegi. Iya. sama segini-gini nggak sih Pak? Atau lebih? Lebih 2 jengkal lah 40 itu. Oh, 2 jengkal. Iya. Jadi mengkotak gitu Pak? Iya, segi 4 lah. Segi Segi 40. Nah, Ya, kedalamannya 30. 30 cm. Iya. Oke, jadi kedalamannya 30 cm. Kira-kira segini juga mungkin sejengkal atau enggak Pak? Iya, sejengkal setengah. Sejengkal setengah, oh sejengkal setengah seperti ini. Iya. Ya sekitar segini kedalamannya. Mm. Kalau mau nanam ini nih. Gitu. Tapi yang ditanamnya kira-kira 30 jangan segini, jangan. Nah, di sini nanamnya apa namanya itu? Kepalanya mungkin ya. Iya, jadi jangan sampai segini ke Dalam. dalam. Oke. Iya. Jadi ini seperti ya Iya. ini permukaannya harus Mm-mm. segini nih ya. Polybagnya disobek ya dibuang. Kalau bikin oke. Siap. Seperti saja cara penanaman dan ini perawatannya apalagi nih Pak? Pakai pupuk tanaman keras itu 3 bulan sekali itu harus ada pemeliharaan. Seperti apa Pak? Karena rumput-rumput dia akan menghisap makanan dia. Ah, Jadi supaya makanan buat si pupuk itu jangan dihisap oleh rumput-rumput yang lain begitu. jadi harus Dibersihin di sekitarnya. Jadi rumput-rumput itu bisa menghisap dari sari-sari atau makanan-makanan yang untuk tanaman utama. Jadi Iya. 3 bulan sekali katanya nih kayak rumput-rumput kayak gini harus dibuangin ya karena Itu paling lambat itu, 3 bulan sekali. ya, yang kayak gini-gini habis mati. Warginohong, ini daun duren ya, tapi kayak mirip ya. Ini cuma lebih panjang. Nah, ini daun pala nih. Dan ini disebut mina pala karena nih ada daun singkong. Nah, itu ada kolam ikan. Kemudian ada lihat juga, oh ini daun singkong ya. Oke. Nah, ini daun kemangi atau surawung bahasa Sundanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu basil leaves ya, yang mirip-mirip ini, tapi ini lebih strong ya, gitu, daripada basil leaves gitu. Oke, tuh ada pisang dan berbagai macam. Ini mina pala. Wargi Nohong, demikian edukasi dan sharing ilmu tentang pala. Nah, like, subscribe, and comment ya untuk mendukung.